Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teji Tikno dengan nomor hidup mahasiswa 9312 16319. Materi dari kelompok 11 yaitu pendampingan dan penanganan perkara di PT UN. Ya, yang di dalamnya terdapat ada karakteristik perkara di PT UN, prosedur pengajuan gugatan di PT UN, tahapan persidangan di PT UN, teknik strategi pendampingan dan penanganan perkara di PT UN. Kita mulai dari karakteristik perkara di PT UN. Ciri atau karakteristik hukum acara peradilan tata usaha negara sebagai pembeda dengan peradilan lainnya, khususnya peradilan umum atau perdata, sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya tenggang waktu mengajukan gugatan, terbatasnya tuntutan yang dapat diajukan dalam petitum gugatan penggugat, adanya proses dismissal atau rapat permusyawaratan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, diberlakukannya pemeriksaan persiapan sebelum diperiksa di persidangan yang terbuka untuk umum, kedudukan yang tidak seimbang antara penggugat dan tergugat, sistem pembuktian yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, gugatan di pengadilan tidak mutlak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat, dan putusan hakim yang tidak boleh bersifat ultra petita, yaitu melebihi apa yang dituntut dalam gugatan penggugat. Selain ciri utama tersebut di atas, ada beberapa ciri khusus yang menjadi karakteristik hukum acara peradilan tata usaha negara, yaitu hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna mencari keadilan atau kebenaran material. Lalu sistem pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas yang terbatas. Gugatan di pengadilan TUN tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Terhadap putusan hakim pengadilan TUN berlaku asas erga omnes, artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak lain yang terkait. Lanjut ke bagian B, yaitu prosedur pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara. Tahap pertama adalah pihak penggugat atau pemohon atau kuasa yang datang ke pengadilan tata usaha negara dengan membawa surat gugatan lengkap sesuai dengan cek sengketa apabila ada. Lalu selanjutnya ada surat kuasa berjumlah sesuai ketentuan daerah, eksemplar disertai fotokopi kartu pengenal advokat apabila ada. Tahap kedua adalah petugas meja pertama menerima gugatan atau permohonan beserta kelengkapannya. Tahap ketiga, petugas meja pertama memeriksa kelengkapan berkas gugatan atau permohonan menggunakan daftar periksa atau checklist dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada panitera muda perkara untuk menyatakan berkas telah lengkap atau tidak lengkap. Tahap keempat, panitera muda meneliti berkas gugatan atau permohonan. Apabila berkas belum lengkap, panitera muda akan mengambil berkas dengan melampirkan daftar periksa supaya penggugat atau pemohon melengkapi kekurangannya. Dan apabila berkas sudah lengkap, berkas diserahkan kepada petugas meja pertama. Tahap kelima adalah petugas meja pertama atau kasir membuat surat kuasa untuk membayar SKUM. Tahap keenam, pihak penggugat, pemohon atau kuasanya membayar biaya panjar perkara dapat melalui bank sesuai ketentuan daerah atau via transfer ATM. Yang ketujuh, pihak penggugat atau pemohon atau kuasanya setelah membayar panjar biaya perkara melalui bank, lalu menyerahkan slip bukti penyetoran kepada meja pertama atau kasir. Yang kedelapan, petugas meja kedua mencatat gugatan atau permohonan dalam buku register perkara. Petugas meja pertama memproses gugatan. Tahap ke-9 adalah petugas meja kedua memasukkan nomor perkara identitas para pihak, objek sengketa, posita, dan petitum gugatan dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Tata Usaha Negara atau SIAT TUN setempat. Tahap ke-10, petugas meja pertama menyerahkan SKUM dan salinan gugatan yang telah didaftar serta ditandatangani oleh panitera kepada pihak penggugat atau pemohon atau kuasanya. Selanjutnya tunggu panggilan melalui surat tercatat untuk menghadap ke pengadilan. Lalu selanjutnya pada bagian C ada tahapan persidangan di PT UN. Yang pertama ada pemeriksaan pendahuluan,
Yang kedua ada pemeriksaan persidangan seperti pembacaan gugatan, pembacaan jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan. Yang ketiga pembacaan putusan. Yang keempat materi muatan putusan. Yang kelima amar putusan. Yang keenam ada amar tambahan dalam putusan. Yang ketujuh cara pengambilan putusan. Yang ke-9 limitasi putusan. Yang ke-10 pelaksanaan putusan. Yang bagian terakhir atau bab G ada teknik dan strategi tahapan penyampingan dan penanganan di PT UN. Perkara yang sudah didaftarkan di pengadilan tata usaha negara oleh pemanggilan pengacara pengganti atau jurusita pengganti kepada pihak penggugat, pemohon, dan tergugat dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat penggugat termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa lurah di mana para pihak bertempat tinggal. Selanjutnya, jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke pengadilan tata usaha negara, segera mendaftarkan diri di piket meja informasi yang tersedia untuk menunggu antrian sidang. Dengan melalui pemeriksaan pendahuluan, dalam hal ini tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Selanjutnya kita perlu bukti yang kuat untuk mempertahankan argumen kita, yaitu dengan mengumpulkan bukti berupa surat keterangan atau tulisan atau terus keterangan ahli, ada keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Untuk memeriksa kompetensi dari sebuah gugatan, di mana setiap eksepsi berfungsi menguji kewenangan administratif pengadilan dalam memeriksa perkara, kemudian setelah mempersiapkan materi, dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak untuk mengumpulkan bukti serta keterangan sebelum menyusun jawaban. Dimulai dengan menyusun fakta hukum dengan bukti berupa dokumen yang dikelompokkan dengan memisahkan yang mana fakta hukum, yang mana yang bukan fakta hukum, untuk kemudian setelah ditemukan fakta hukum, agar runtutan jawaban serta runtutan logis dari kronologis perkara agar sesuai dengan bukti, perundang-undangan, dan teori hukum yang ada. Oleh karenanya, koordinasi para pihak tergugat serta komunikatif intensif dan kedalaman analisis kuasa hukum menjadi kunci strategis untuk menyelesaikan kasus PT UN. Agar arah penanganan terhadap gugatan ini dapat ditangani dengan baik, maka perlu untuk membangun satu pola pikir yang sama, baik secara substantif maupun administratif, agar jawaban dan pembuktian dapat secara utuh dan berkesinambungan. Untuk mengawalinya, perlu dibangun dasar cara pandang yang kemudian melatar belakangi mengapa surat keputusan menjadi objek gugatan dikeluarkan oleh pihak. Dengan begitu, persidangan sudah dapat diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Sekian dari review materi kelompok 11. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.